Isakhar bin Yakub adalah seorang tokoh yang dikenal dalam sejarah Islam. Meskipun namanya lebih dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai Isakhar atau Yisakhar, salah satu dari 12 anak Nabi Yakub. Dalam konteks sejarah Islam, Isakhar tidak memiliki kisah yang begitu terperinci dalam literatur utama, tetapi ada beberapa hal yang dapat digali mengenai tokoh ini berdasarkan pandangan dalam tradisi agama Yahudi, yang kemudian juga mendapat perhatian dalam beberapa teks Islam. Dalam pandangan Islam, Isakhar bin Yakub adalah bagian dari keturunan Nabi Ibrahim yang dikenal dengan nama Israel, Yakub, sebagai ayah dari 12 suku yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Meskipun nama Isakhar bin Yakub tidak banyak disebut dalam Al-Quran, ia dianggap sebagai salah satu dari 12 anak Yakub yang dipandang penting dalam sejarah garis keturunan para nabi. Namun, lebih banyak kisah-kisah mengenai keturunan Yakub secara umum dan bukan secara khusus mengenai Isakhar bin Yakub. Nama-nama anak Yakub seperti Yusuf, Bunyamin, dan lainnya sering disebutkan dalam kisah-kisah yang lebih besar, seperti dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, yang menjadi salah satu cerita terkenal dalam Al-Quran, Surah Yusuf. Dalam Islam, Nabi Yakub adalah nabi yang penting dan keturunannya dipandang mulia. Dalam tradisi Islam, para nabi dan keturunan mereka dihormati dan banyak dari mereka disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun Isakhar bin Yakub tidak banyak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, umat Islam tetap mengakui pentingnya semua anak Nabi Yakub karena mereka merupakan bagian dari warisan nubuwah, kenabian, yang mengalir melalui garis keturunan ini. Isakhar bin Yakub dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai salah satu dari 12 anak Nabi Yakub. Dalam kitab Taurat, Isakhar disebutkan sebagai suku yang memiliki sifat bijaksana dan pengetahuan yang mendalam. Dalam beberapa tafsir dan komentar Yahudi, Isakhar digambarkan sebagai individu yang cerdas dan memiliki pengetahuan luas, khususnya dalam hal hak agama dan hukum. Namun, dalam literatur Islam, keterkaitan dengan figur ini lebih banyak dilihat dalam konteks hubungan kekeluargaan dengan Nabi Yakub dan garis keturunan para nabi, daripada kisah kehidupan atau peran khususnya. Dalam pandangan Islam, sejarah Isakhar bin Yakub tidak begitu menonjol dalam kisah-kisah Al-Quran atau hadis. Namun, ia tetap merupakan bagian dari garis keturunan nabi yang dihormati, dan umat Islam menghormati semua nabi dan anak keturunan Nabi Yakub. Dalam literatur Yahudi, Isakhar dianggap sebagai sosok yang bijaksana dan berpengetahuan luas, meskipun narasi ini tidak begitu terperinci dalam teks-teks Islam. Dalam perspektif Islam, sejarah suku Isakhar atau suku Ismail merupakan bagian dari cerita yang lebih besar mengenai keturunan Nabi Yakub yang juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun suku Isakhar tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran, mereka adalah salah satu dari 12 suku keturunan Nabi Yakub yang dalam tradisi Yahudi dikenal sebagai suku-suku Israel. Berikut adalah pandangan umum mengenai suku Isakhar dari sudut pandang Islam. Suku Isakhar adalah salah satu suku yang berasal dari keturunan Nabi Yakub yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Dalam tradisi Islam, Yakub adalah seorang nabi yang memiliki 12 anak laki-laki yang masing-masing menjadi leluhur dari 12 suku. Anak sulung Yakub adalah Yusuf yang kisah hidupnya sangat terkenal dalam Al-Quran, terutama kisahnya dengan saudara-saudaranya. Nama Isakhar atau Iskandar dalam beberapa versi seringkali disebutkan dalam literatur Yahudi, tetapi dalam tradisi Islam, suku ini lebih dikenal sebagai bagian dari sejarah bangsa Israel yang memiliki peran penting dalam sejarah para nabi. Seperti halnya suku-suku lain yang berasal dari anak-anak Nabi Yakub, suku Isakhar juga dihormati dalam Islam meskipun tidak terdapat banyak referensi langsung tentang suku ini dalam Al-Quran. Dalam pandangan Islam, anak-anak Nabi Yakub, termasuk Isakhar, dihormati sebagai keturunan yang mulia yang juga memiliki hubungan dekat dengan tradisi kenabian. Meskipun tidak banyak cerita langsung mengenai suku Isakhar dalam Al-Quran, umat Islam memandang keturunan Nabi Yakub secara keseluruhan
sebagai bagian dari warisan spiritual yang sangat dihormati. Al-Quran memang menyebutkan Nabi Yakub dan beberapa anaknya, terutama Yusuf, tetapi suku-suku lainnya, termasuk Isakhar, dihormati tanpa terlalu banyak rincian. Dalam literatur Yahudi, suku Isakhar dikenal sebagai suku yang ahli dalam pengetahuan, kebijaksanaan, dan hukum. Dalam beberapa tafsir dan sumber sejarah lainnya, terdapat penjelasan bahwa suku Isakhar merupakan suku yang memiliki peran penting dalam pembelajaran agama dan hukum di kalangan bangsa Israel. Namun, dalam tradisi Islam, fokusnya lebih banyak pada peran nabi dan keturunan mereka, dengan penekanan pada penghormatan terhadap seluruh keturunan Yakub sebagai nabi. Dalam sejarah bangsa Israel, suku Isakhar memiliki peran yang signifikan. Mereka dikenal sebagai pemikir, ahli agama, dan penafsir hukum. Dalam Al-Quran, bangsa Israel secara umum, Bani Israel, dipandang sebagai umat yang diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beberapa nabi besar yang berasal dari garis keturunan mereka, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Suku Isakhar mungkin memiliki kedudukan khusus dalam struktur sosial bangsa Israel pada masa itu, seperti yang diceritakan dalam tradisi Yahudi. Secara keseluruhan, dalam pandangan Islam, suku Isakhar adalah salah satu dari 12 suku keturunan Nabi Yakub yang dihormati. Meskipun tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, mereka tetap bagian dari keluarga besar para nabi yang dihormati dalam Islam. Suku Isakhar, seperti halnya suku lainnya, dihargai karena kedekatannya dengan kenabian, dan umat Islam mengakui pentingnya sejarah dan warisan para nabi dan keturunan mereka. Namun, lebih banyak cerita dan penekanan diberikan pada kehidupan dan peran nabi-nabi besar seperti Yusuf, Musa, dan Isa yang berasal dari garis keturunan Nabi Yakub. Sejarah suku Isakhar sendiri lebih banyak ditemukan dalam tradisi Yahudi, di mana mereka dikenal sebagai ahli pengetahuan dan hukum. Dalam perspektif Islam, sejarah suku Isakhar, suku yang merupakan keturunan dari Isakhar bin Yakub, pada masa Mesopotamia tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Namun, beberapa informasi mengenai suku Isakhar dapat ditemukan dalam tradisi Yahudi dan sejarah wilayah Mesopotamia yang mungkin berhubungan dengan konteks Islam, meskipun dalam narasi Islam lebih banyak fokus pada kisah para nabi dan keturunan mereka. Berikut adalah beberapa poin penting terkait suku Isakhar dalam konteks sejarah yang lebih luas dan kaitannya dengan Mesopotamia. Suku Isakhar adalah salah satu dari 12 suku Israel yang merupakan keturunan dari Nabi Yakub melalui anaknya Isakhar. Dalam tradisi Yahudi, suku Isakhar dikenal sebagai suku yang berperan dalam hal pengetahuan dan kebijaksanaan. Mereka sering digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan agama, serta memiliki kemampuan untuk memahami masa depan melalui wahyu dan nubuatan. Dalam tradisi Islam, meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung peran suku Isakhar, umat Islam mengakui Nabi Yakub dan keturunannya sebagai bagian dari sejarah nabi yang penting. Islam juga mengajarkan bahwa umat Nabi Yakub, termasuk anak-anaknya, merupakan keturunan yang diberkahi. Mesopotamia, wilayah yang sekarang mencakup Irak, bagian dari Suriah dan Kuwait, memiliki sejarah panjang yang terkait dengan berbagai peradaban kuno. Pada masa itu, wilayah ini menjadi pusat kebudayaan dan peradaban yang besar, seperti Sumeria, Babilonia, dan Asyur. Meskipun suku Isakhar sebagai bagian dari bangsa Israel tidak secara langsung berhubungan dengan peradaban-peradaban ini dalam konteks Islam, sejarah bangsa Israel secara umum menunjukkan bahwa mereka, termasuk keturunan Isakhar, hidup di kawasan yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Mesopotamia. Dalam literatur Yahudi, suku-suku Israel seringkali terlibat dalam interaksi dengan kerajaan-kerajaan besar di Mesopotamia, termasuk Babilonia dan Asyur, baik dalam hal perdagangan, diplomasi, maupun konflik militer. Dalam konteks Islam, meskipun tidak ada catatan langsung yang menyebutkan suku Isakhar
terlibat dalam peradaban Mesopotamia, umat Islam mengakui bahwa bangsa Israel, termasuk keturunan Yakub, memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di wilayah tersebut. Pada masa Babilonia dan Asyur, banyak suku Israel, termasuk keturunan Isakhar, mengalami pengasingan dan penawanan. Salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah adalah penaklukan kerajaan Israel oleh Asyur dan Babilonia. Dalam konteks ini, suku Isakhar bersama suku-suku lainnya dibawa ke dalam pengasingan. Dalam literatur Yahudi, hal ini dikenal dengan istilah penawanan Babilonia yang mengakibatkan diaspora, penyebaran, suku Israel ke berbagai wilayah, termasuk Mesopotamia. Ini mungkin memberi gambaran mengenai bagaimana suku Isakhar, meskipun tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, berada di bawah pengaruh besar dari kerajaan-kerajaan Mesopotamia. Islam mengakui pentingnya bangsa Israel sebagai umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa tertentu dalam sejarah. Meskipun suku Isakhar tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran, umat Islam menghormati para nabi dan keturunan mereka, termasuk Nabi Yakub dan anak-anaknya, sebagai bagian dari garis keturunan yang mulia. Islam juga mengajarkan bahwa banyak nabi yang berasal dari garis keturunan ini, termasuk Nabi Musa yang diutus untuk membimbing bangsa Israel. Oleh karena itu, meskipun suku Isakhar tidak disebutkan secara rinci dalam sejarah Islam, mereka dihormati sebagai bagian dari umat yang diutus dengan wahyu dan nubuat. Sejarah suku Isakhar dalam konteks Mesopotamia tidak dijelaskan secara mendalam dalam Al-Quran, tetapi beberapa keterkaitan dapat ditemukan dalam sejarah Yahudi dan pengaruh Mesopotamia terhadap bangsa Israel secara umum. Islam menghormati keturunan Nabi Yakub, termasuk Isakhar, meskipun tidak banyak detail yang ditemukan dalam teks Islam terkait suku ini. Fokus utama dalam sejarah Islam adalah penghormatan terhadap para nabi dan keturunan mereka, serta pengajaran moral dan spiritual yang datang melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suku Isakhar, yang merupakan salah satu dari 12 suku Israel yang berasal dari anak Nabi Yakub, memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan sejarah bangsa Yahudi secara keseluruhan, baik dalam tradisi Yahudi maupun Islam. Walaupun dalam Islam tidak ada pembahasan yang sangat mendalam mengenai suku Isakhar pada masa Romawi kuno, kita dapat merujuk pada sejarah umum suku-suku Israel pada periode tersebut dan menghubungkannya dengan pandangan Islam tentang umat Yahudi pada masa itu. Suku Isakhar adalah salah satu suku yang merupakan keturunan langsung dari Isakhar bin Yakub. Dalam tradisi Yahudi, suku ini memiliki tempat yang signifikan, terutama terkait dengan kebijaksanaan dan pengetahuan agama. Dalam Alkitab, suku Isakhar sering digambarkan sebagai suku yang memiliki pemahaman mendalam tentang Taurat dan hukum-hukum agama. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang sangat berpendidikan dan memiliki kemampuan untuk memahami zaman dan tanda-tanda waktu. Namun, dalam tradisi Islam, kisah-kisah yang lebih terperinci mengenai suku Isakhar tidak banyak disebutkan, meskipun suku ini dihormati sebagai bagian dari garis keturunan Nabi Yakub yang dihormati oleh umat Islam. Umat Islam meyakini bahwa keturunan Yakub yang dikenal sebagai Bani Israel, anak-anak Israel, adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa lalu dan memiliki kedudukan yang penting dalam sejarah agama. Pada masa Romawi kuno, wilayah Israel, termasuk sebagian besar tanah suku-suku Israel, berada di bawah kekuasaan Romawi. Secara umum, bangsa Yahudi pada masa ini berada di bawah pemerintahan Romawi yang keras. Meskipun suku Isakhar mungkin tidak disebutkan secara eksplisit dalam catatan sejarah Romawi atau teks-teks Islam, umat Yahudi pada umumnya mengalami periode penindasan dan pencarian kemerdekaan di bawah kekuasaan Romawi. Pada abad pertama Masehi, wilayah tersebut mengalami ketegangan politik yang tinggi yang kemudian berujung pada pemberontakan Yahudi melawan Romawi dan pemberontakan Bar Kokhba pada tahun. Dalam konteks ini, suku Isakhar, seperti suku-suku lainnya dalam Bani Israel, kemungkinan besar terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar ini. Namun,
catatan khusus mengenai peran mereka dalam sejarah ini tidak terlalu jelas. Dalam pandangan Islam, pada periode ini, umat Yahudi masih dianggap sebagai umat yang memiliki banyak kenabian dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka juga mulai mengalami kesulitan karena tidak mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi mereka dengan benar. Islam mengakui bahwa bangsa Yahudi, termasuk suku Isakhar, adalah bagian dari umat yang diberikan wahyu dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama melalui kitab-kitab seperti Taurat. Namun, dalam banyak riwayat dan tafsiran Islam, ada penekanan bahwa sebagian besar dari umat Yahudi pada masa lalu tidak mengikuti wahyu dengan benar, yang menyebabkan mereka kehilangan banyak berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks Romawi kuno, umat Islam percaya bahwa pada saat itu bangsa Yahudi sedang mengalami penindasan dan kesulitan, namun mereka juga masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabi-nabi mereka, meskipun banyak diantaranya tidak diterima dengan baik. Nabi Isa, yang dianggap sebagai seorang nabi dalam Islam, juga dilahirkan di wilayah tersebut dan berusaha mengingatkan umat Yahudi untuk kembali ke jalan yang benar. Meskipun suku Isakhar sendiri tidak banyak dibahas secara terperinci dalam Al-Quran atau hadis, umat Islam tetap menghormati mereka sebagai bagian dari keturunan Nabi Yakub dan menganggap mereka sebagai bagian dari sejarah umat yang mendapat wahyu. Dalam pandangan Islam, bangsa Israel, termasuk suku Isakhar, memiliki peran besar dalam sejarah agama, namun juga diingatkan untuk mengikuti jalan yang benar sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan, meskipun suku Isakhar tidak banyak dibahas secara terperinci dalam Al-Quran atau dalam literatur Islam, mereka tetap dihormati sebagai bagian dari sejarah umat Nabi Yakub. Pada masa Romawi kuno, umat Yahudi, termasuk suku Isakhar, mengalami penindasan dan tantangan besar di bawah kekuasaan Romawi, yang merupakan bagian dari perjuangan panjang mereka dalam mempertahankan identitas agama dan kebudayaan mereka. Pandangan Islam terhadap umat Yahudi pada masa ini mencakup pengakuan terhadap wahyu yang diberikan kepada mereka, namun juga mengingatkan tentang kesalahan dan penyimpangan yang terjadi akibat ketidakpatuhan sebagian dari mereka terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam, suku Isakhar, yang merupakan salah satu dari 12 suku keturunan Nabi Yakub, tidak disebutkan secara eksplisit dalam konteks yang luas seperti suku-suku lainnya. Suku Isakhar terutama dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai salah satu suku yang berasal dari anak Nabi Yakub yang memiliki hubungan dengan tradisi keagamaan dan sejarah Yahudi. Dalam konteks sejarah Islam, suku-suku dari keturunan Yakub sering dihormati, tetapi cerita spesifik tentang suku Isakhar pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah tidak ditemukan dalam literatur utama Islam. Namun, ada beberapa elemen terkait yang dapat memberikan gambaran tentang posisi suku Yahudi, termasuk kemungkinan keterlibatan keturunan Isakhar dalam masyarakat Islam pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah, wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan Islam mencakup berbagai suku, termasuk komunitas Yahudi. Meski tidak ada catatan langsung mengenai suku Isakhar secara spesifik, pada umumnya, suku-suku Yahudi yang tersebar di wilayah Timur Tengah, khususnya di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Irak, Suriah, Palestina, dan Mesir, hidup di bawah pemerintahan Muslim. Pada masa ini, Yahudi di dunia Islam sering memiliki status dhimmi, yaitu kelompok yang dijamin keselamatan dan kebebasannya untuk menjalankan agama mereka dengan membayar pajak jizyah kepada pemerintah Muslim. Meskipun mereka tidak memiliki status yang setara dengan Muslim, mereka diizinkan untuk menjalankan kehidupan keagamaan dan sosial mereka dalam kerangka hukum yang berlaku di bawah kekhalifahan Islam. Pada masa dinasti Umayyah, di mana pusat pemerintahan berada di Damaskus, komunitas Yahudi, termasuk yang kemungkinan merupakan keturunan suku Isakhar, berperan dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, administrasi, dan dalam beberapa kasus,
sebagai penasehat atau cendekiawan yang bekerja dengan pemerintahan Umayyah. Namun, posisi mereka seringkali terpisah dari kehidupan politik dan militer yang lebih dominan pada masa tersebut. Pada masa dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, posisi komunitas Yahudi sedikit lebih menonjol dibandingkan pada masa Umayyah. Di bawah dinasti Abbasiyah, kebudayaan Islam berkembang pesat dan banyak komunitas minoritas, termasuk Yahudi, berperan dalam ilmu pengetahuan, filosofi, kedokteran, serta dalam administrasi pemerintahan. Komunitas Yahudi yang ada pada masa Abbasiyah mulai menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam bidang intelektual, terutama dalam terjemahan karya-karya Yunani dan Persia, serta dalam ilmu kedokteran dan matematika. Beberapa tokoh terkenal dari komunitas Yahudi yang hidup pada masa Abbasiyah, termasuk para cendekiawan dan ahli seperti Sa'dia Gaon dan Hasdai ibn Shaprut, yang memiliki hubungan dekat dengan Khalifah Abbasiyah, terutama dalam bidang politik dan administrasi. Meskipun ada kemungkinan keturunan dari suku Isakhar berada dalam komunitas ini, sumber-sumber Islam tidak menyebutkan secara khusus keterlibatan mereka dalam peristiwa-peristiwa besar atau dalam kisah khusus terkait dinasti Abbasiyah. Namun, suku-suku Yahudi secara umum berada dalam kehidupan sosial dan politik yang lebih berintegrasi dalam sistem pemerintahan Islam pada masa ini. Dalam pandangan Islam, keturunan Nabi Yakub, termasuk suku Isakhar, dihormati sebagai bagian dari keturunan Nabi. Al-Quran menyebutkan keturunan Yakub secara umum, dan meskipun nama-nama anak Yakub tidak disebutkan secara eksplisit, umat Islam tetap menghormati mereka. Dalam hal ini, hubungan suku-suku Yahudi dengan kekhalifahan Islam bisa dilihat sebagai hubungan yang lebih berkaitan dengan kewarganegaraan dhimmi, di mana mereka diperbolehkan untuk menjalankan agama mereka, tetapi tidak berpartisipasi penuh dalam urusan pemerintahan atau militer. Sejarah suku Isakhar pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah dalam pandangan Islam tidak memiliki banyak catatan eksplisit. Meskipun begitu, komunitas Yahudi, termasuk yang kemungkinan berasal dari keturunan Isakhar, hidup dalam masyarakat Islam dengan status dhimmi. Mereka berperan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan intelektual, meskipun jarang disebutkan secara terperinci dalam literatur utama Islam. Namun, penghormatan terhadap keturunan Nabi Yakub sebagai bagian dari garis Nabi tetap ada dalam pandangan umum umat Islam. Dalam konteks sejarah suku Yahudi Isakhar di era modern, tidak ada banyak pembahasan khusus dalam literatur Islam yang secara eksplisit membahas suku ini setelah masa klasik. Namun, kita bisa mengkaji topik ini dengan merujuk pada pandangan umum dalam Islam mengenai umat Yahudi dan sejarah mereka di zaman modern, termasuk dinamika yang melibatkan keturunan suku-suku dari Bani Israel, yang salah satunya adalah suku Isakhar. Islam memandang Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub sebagai umat yang pernah menerima wahyu dan menjadi bangsa yang dipilih untuk mengikuti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 47 hingga 122, umat Yahudi diingatkan atas karunia yang diberikan kepada mereka serta kewajiban untuk beriman dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun umat Yahudi mendapatkan banyak wahyu dan petunjuk dalam sejarah mereka, dalam pandangan Islam, mereka juga banyak kali menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan berbagai peringatan dan hukuman bagi mereka. Al-Quran tidak mengkhususkan suku tertentu dalam konteks ini, tetapi lebih kepada keturunan Yakub secara umum. Secara spesifik, suku Isakhar tidak banyak dibahas dalam konteks era modern dalam literatur Islam, karena lebih sering disebutkan dalam konteks sejarah dan keturunan Nabi Yakub dalam Al-Quran dan hadis yang lebih berkaitan dengan prinsip umum dari Bani Israel. Sebagian besar perhatian Islam terhadap suku-suku dari keturunan Nabi Yakub dalam sejarah modern lebih berkaitan dengan hubungan antara umat Islam dan Yahudi secara umum. Namun, jika kita berbicara tentang orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Israel di era modern,
Perhatian utama dalam sejarah Islam terkait dengan pembentukan negara Israel pada abad ke-20 dan konflik-konflik yang berkaitan dengan Palestina. Negara Israel modern yang dipandang oleh sebagian besar umat Islam sebagai hasil dari penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina berhubungan dengan klaim tanah oleh orang Yahudi yang berasal dari keturunan Bani Israel. Pembentukan negara Israel pada tahun 1948 membawa dampak besar bagi hubungan antara umat Islam dan Yahudi, dan dalam konteks ini, keturunan suku Isakhar yang bagian dari Bani Israel turut menjadi bagian dari populasi Yahudi modern yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Umat Islam secara umum menolak pembentukan negara Israel di atas tanah Palestina yang menurut mereka merupakan tanah milik rakyat Palestina yang telah lama tinggal di sana. Meskipun Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan nama suku atau keturunan tertentu dalam kaitannya dengan pembentukan negara Israel modern, dalam pandangan Islam, ada keyakinan bahwa kedatangan kembali orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji umat Islam, khususnya dalam hal mempertahankan tanah dan hak-hak Palestina. Dalam konteks modern, perjuangan umat Islam melawan penjajahan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina oleh negara Israel menjadi pusat perhatian. Bagi umat Islam, perjuangan ini juga mencakup kesadaran akan sejarah panjang hubungan antara umat Islam dan keturunan Bani Israel, serta bagaimana masa lalu ini seringkali menjadi pengingat akan pentingnya keadilan, hak asasi manusia, dan penolakan terhadap penindasan. Secara keseluruhan, dalam Islam, suku Isakhar tidak memiliki pembahasan khusus dalam konteks sejarah modern. Namun, keturunan Bani Israel secara keseluruhan, termasuk mereka yang terlibat dalam pembentukan negara Israel, sering menjadi bagian dari perdebatan dan narasi yang lebih besar mengenai hubungan Islam dengan Yahudi dan masalah Palestina. Dalam pandangan Islam, sejarah panjang ini menunjukkan ujian dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam menjaga keadilan, hak-hak tanah, dan mempertahankan prinsip-prinsip agama